siang teman-teman, perkenalkan nama saya Eiren Florida Simamora dengan NPM 22010101119, di mana saya akan mengulas materi sebelumnya yaitu materi pertemuan 12 dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya metodologi penelitian ini ada kata logos yang artinya ilmu tentang penelitian, yang dimana dalam metodologi penelitian ini artinya menguji kevalitan ataupun kebenaran dari sebuah masalah dengan mengumpulkan data-data penting melalui prosedur ilmiah dengan melakukan penyelidikan secara sistematis. Nah, setelah akhir semester ini, mahasiswa akan diwajibkan dalam membuat ataupun mengajukan proposal penelitian yang akan dijadikan sebagai cikal bakal untuk bahan skripsi, yang dimana dalam proposal ini ada kata propose yang artinya mengusulkan penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, mahasiswa diwajibkan untuk memiliki buku pedoman, yang dimana seperti ini buku pedomannya. Dapat kita lihat bahwasanya dalam halaman 22 bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan luaran penelitian. Nah, sementara bab 2-nya kajian pustaka, ada kajian teoritis, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, hipotesis penelitian. Nah, dan bab 3-nya metode penelitian, yaitu ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, jadi dalam bab 1 pendahuluan ada tadi 7 poin, yang dimana pertama ada yang dinamakan latar belakang masalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya latar belakang ini merupakan uraian yang menjelaskan alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan oleh si peneliti dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Nah, yang kedua, dalam bab 1 pendahuluan ada mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah artinya mengenali maupun menemukan masalah-masalah apa yang terdapat dalam sebuah penelitian, yang dimana mengidentifikasi masalah ini merupakan langkah awal ataupun langkah pertama dalam penelitian untuk mendefinisikan masalah yang akan diteliti. Artinya sebagai proses untuk mengenali dan mencatat masalah yang ada dalam suatu topik tertentu ataupun suatu topik penelitian. Nah, masalah yang ditemukan ini haruslah penting, relevan, ataupun sesuai dan dapat dipecahkan, yang dimana mengajukan pertanyaan umum, membaca literatur, melakukan wawancara, ataupun melakukan observasi berdasarkan pengamatan turun ke lapangan. Ya, dan yang dimana dalam bab 1 pendahuluan ada yang dinamakan ketiga batasan masalah. Nah, batasan masalah ini merupakan ruang lingkup masalah yang dibatasi oleh si peneliti agar penelitian tersebut lebih terfokus. Artinya di sini membantu peneliti dalam menentukan fokus masalah dan menghasilkan hasil yang tepat. Nah, dalam bab 1 pendahuluan ada yang dinamakan rumusan masalah. Artinya di sini pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ataupun pengumpulan data. Nah, rumusan masalah yang baik ini yaitu singkat, jelas, relevan, ataupun sesuai. Nah, dalam bab 1 pendahuluan ada yang dinamakan tujuan penelitian. Tujuan berarti goals. Ada sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Artinya di sini untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, ataupun menguji pengetahuan yang sudah ada. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat berarti ada makna dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, apabila memberikan kontribusi ataupun sumbangan, masukan yang positif terhadap ilmu pengetahuan yang praktis. Nah, kemudian apabila benar-benar hasil penelitian dari langkah-langkah penelitian yang baik didasarkan cara berpikir ilmiah yang konsisten ataupun benar. Nah, penelitian ini memberikan hasil informasi untuk memecahkan dari masalah yang diteliti. Nah, dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian praktis dan manfaat penelitian teoritis, artinya berlandaskan teori.
Nah, kemudian dalam bab 1 pendahuluan ada luaran penelitian. Artinya luaran penelitian ini hasil akhir dari kegiatan penelitian yang disajikan berupa artikel, laporan, dan skripsi. Nah, dengan dilakukannya mengajukan ataupun membuat proposal ini yang disusun dari bab 1, bab 2, dan bab 3, ini akan melatih mahasiswa dalam mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang akan di semester 6 dan mata kuliah seminar SD di semester 7. Nah, kemudian mengapa pendidikan ini dilakukan sampai perguruan tinggi? Yaitu dikarenakan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ini mana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, dalam proposal penelitian ini ada terdapat yang dinamakan instrumen penelitian, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan oleh si peneliti baik dalam sebagai alat ukur maupun alat bantu untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada instrumen penelitian kuantitatif dan ada instrumen penelitian kualitatif. Nah, instrumen penelitian kuantitatif ini merupakan alat yang digunakan oleh si peneliti untuk mengumpulkan data numerik ataupun data berupa angka. Data ini dapat diukur dalam sebuah penelitian. Nah, data numerik ini nantinya akan dianalisa secara statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Nah, tujuan utama dalam instrumen penelitian kuantitatif ini apa sih? Yaitu tujuan utamanya menggambarkan suatu situasi, peristiwa, ataupun konsep baru untuk mengidentifikasi faktor-faktor serta hubungan antar variabel. Artinya variabel di sini aspek ataupun suatu yang dapat diukur ataupun diamati. Nah, contoh dalam instrumen penelitian kuantitatif ini ada kuesioner, tes, angket, dan survei. Nah, sementara itu dalam instrumen penelitian kualitatif yaitu yang dimana alat yang digunakan oleh si peneliti dalam mengumpulkan data yang bersifat gambaran ataupun deskriptif dan kaya akan makna dalam sebuah penelitian. Yang dimana tujuan utama dalam instrumen penelitian kualitatif ini untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Nah, dalam instrumen penelitian kualitatif ini kunci instrumennya itu adalah si peneliti itu sendiri. Artinya si peneliti di sini, si peneliti tersebutlah yang melihat, si peneliti tersebutlah yang mendengar. Makanya disebut dengan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Ini mana instrumen penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel dan terbuka. Nah, contohnya yaitu observasi berdasarkan pengamatan turun ke lapangan, kemudian wawancara mendalam, kemudian studi dokumentasi, artinya menunjukkan dokumen-dokumen. Nah, instrumen penelitian ini tadi kan alat yang digunakan oleh si peneliti baik dalam alat ukur maupun alat bantu. Berarti data yang dikumpulkan dalam instrumen penelitian ini baik data numerik ataupun data berupa angka dan data deskriptif ataupun gambaran. Nah, dalam instrumen penelitian ini ada yang dinamakan metode pengumpulan data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya metode ini artinya cara ataupun langkah-langkah. Nah, tapi dalam metode pengumpulan data ini, cara yang digunakan oleh si peneliti untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Artinya di sini metode pengumpulan data ini ada aktivitas yang dilakukan oleh si peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian ini ada yang dinamakan contohnya tadi observasi berdasarkan pengamatan turun ke lapangan. Ini mana berdasarkan pengamatan ini yang dimana instrumennya dalam observasi ini yaitu ada lembar observasi. Artinya lembar observasi di sini observasi yang dilakukan oleh si peneliti berdasarkan pengamatan ini ada aktivitas yang dilakukan oleh si peneliti. Kemudian ada wawancara mendalam yang dimana
Wawancara mendalam ini juga ada aktivitas yang dilakukan oleh si peneliti. Artinya, ada percakapan yang dilakukan oleh si peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dari sebuah penelitian. Ini mana instrumennya dalam wawancara mendalam ini daftar pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Ini mana daftar pertanyaan terstruktur ini menggunakan logika yang kuat ataupun ilmu kita mengkuliti dalam suatu penelitian. Artinya kita mencari tahu lebih dalam lagi dalam penelitian tersebut. Artinya sudah terstruktur ataupun sudah disusun. Ini mana daftar pertanyaan yang tidak terstruktur ini artinya daftar pertanyaan ini mengalir. Artinya tidak memiliki serangkaian pertanyaan khusus yang ditentukan sebelumnya oleh si peneliti. Nah, langkah awal kita itu mau mengukur apa, kita tuh harus tahu dulu. Nah, contohnya kita buat hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa. Nah, kita ini harus tahu dulu gaya mengajar guru itu apa. Yang kita lakukan dari definisi operasionalnya. Nah, kita juga harus tahu gaya mengajar guru itu apa-apa saja. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya gaya mengajar guru ini artinya cara guru baik dalam menyampaikan materi, berinteraksi dengan siswa, maupun mengelola kelas. Nah, gaya mengajar guru ini seperti ada gaya mengajar yang klasik, yaitu gaya yang mendominasi kelas tanpa memberikan kesempatan siswa untuk kreatif. Nah, kemudian ada gaya mengajar guru yang interaksional, artinya guru dan siswa sama-sama menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, artinya menyenangkan. Nah, kemudian tadi kan contohnya hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa. Nah, tadi gaya mengajar guru itu kan cara guru dalam menyampaikan materi, berinteraksi dengan siswa, dan mengelola kelas. Nah, sementara motivasi belajar siswa, definisi operasionalnya yaitu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, dorongan internal ini menurut pemahaman kita sendiri yaitu ada semangat dalam diri seseorang, yang dimana kita perlu mengetahui dulu dalam contoh penelitian hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa ini kita harus mengetahui dulu subjek penelitiannya dan objek penelitiannya, yang dimana subjek penelitian ini merupakan pihak yang diteliti seperti individu, kelompok, benda yang menjadi fokus dalam penelitian. Yang dimana pihak yang diteliti ini yang memberikan data ataupun informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, sementara objek penelitian ini adalah fenomena ataupun variabel ataupun aspek tertentu yang diteliti. Yang dimana objek inilah adalah hal yang menjadi perhatian utama dalam penelitian dan biasanya sesuatu yang bisa diukur dan diamati. Nah, subjek penelitian dalam contoh penelitian hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa ini yaitu subjeknya guru dan siswa. Nah, kemudian objek penelitiannya adalah hubungan gaya mengajar guru dengan motivasi belajar siswa. Nah, variabel X-nya ataupun aspek yang diukur maupun diamati ini yaitu variabel X-nya adalah gaya mengajar guru dan variabel Y-nya yaitu motivasi belajar siswa. Nah, dalam motivasi belajar siswa ini ada yang dinamakan indikator, baik dalam motivasi belajar siswa yang tinggi maupun indikator motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, sebelum kita mengetahui indikator motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar siswa yang rendah indikatornya, kita perlu mengetahui dulu apa sih indikator tersebut. Nah, indikator merupakan tanda-tanda ataupun ciri-ciri petunjuk indikasi terukur ataupun spesifik jelas. Nah, contohnya kita buat untuk mengetahui indikator ini yaitu ada seorang wanita hamil, artinya tanda-tanda di sini dia mengatakan dia termasuk wanita
hamil berarti pinggulnya membesar, jalannya lamban ataupun pelan-pelan. Nah, berarti indikator ini merupakan ada tanda-tanda indikasi yang spesifik dalam suatu fenomena ataupun peristiwa. Nah, begitu juga dengan indikator motivasi belajar siswa yang tinggi dan indikator motivasi belajar siswa yang rendah. Berarti ada indikasinya, tanda-tanda si siswa tersebut dalam motivasi belajar yang tinggi dan motivasi yang rendah, yang ditentukan dari kajian literatur ataupun kajian pustaka. Nah, dalam indikator motivasi belajar siswa yang tinggi artinya ada semangat siswa dalam belajar. Artinya di sini kemauan maupun minat belajar si siswa tersebut ada, yang dimana perlu kita ketahui bahwasanya kemauan ataupun minat belajar inilah adalah keinginan untuk terus belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, keinginan itu apa sih? Keinginan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki ataupun dilakukan seseorang. Nah, itulah yang termasuk indikator yang motivasi belajar siswanya yang tinggi. Nah, indikator motivasi belajar siswa yang rendah ini yaitu kurang minat. Artinya si siswa di sini terlihat biasa aja ataupun bosan dan tidak tertarik terhadap materi pelajaran yang diberikan guru. Artinya di sini si siswanya bisa mudah menyerah ataupun putus asa dan tidak ingin melanjutkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, indikator ini lahir dari landasan teori siapa sih? Dari mana sih indikator ini berasal? Nah, yang dimana indikator ini lahir dari teori psikologi pendidikan berdasarkan landasan teori Hamzah, yang dimana mengemukakan bahwa indikator motivasi belajar seperti adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Nah, untuk cara menentukan indikator motivasi belajar siswa ini dilakukan dengan cara observasi langsung, bisa wawancara mendalam, kemudian bisa diberikan kuesioner, angket maupun tes ataupun survei. Nah, untuk mengukur motivasi belajar siswa ini dibuatlah kuesioner, artinya question. Berarti ada daftar pertanyaan yang diberikan oleh si peneliti kepada seseorang yang untuk ataupun kepada sesuatu aspek yang diteliti. Ini mana kuesioner ini adalah alat pengumpulan data yang dilakukan oleh si peneliti yang bersifat terbuka, bebas. Nah, misalnya kita berikan sebuah contoh, apakah Anda selalu menyediakan waktu di malam hari untuk belajar? Nah, jawabannya ini bisa iya ataupun tidak. Nah, ini jawabannya atau tidak ini termasuklah jawaban tertutup. Artinya responden memilih jawaban ataupun pilihan yang ada yang sudah dibuat oleh si peneliti ataupun memberikan sebuah centang yang dimana misalkan jawabannya ya. Jika ya, berapa jam Anda menyediakan waktu tersebut dalam belajar? Bisa 2 jam, 30 menit, 1 jam, ataupun 15 menit. Ini mana dalam kuesioner ini artinya bersifat terbuka. Ini dengan memberikan skala Likert, artinya tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, misalnya kita buat tidak setuju tersebut skornya 0, kurang setuju skornya 1, setuju skornya 2, sangat setuju skornya 3. Nah, di total lah tidak setuju sekian, setuju sekian, kurang setuju sekian, dan sangat setuju sekian. Tapi dilihat dari motivasi belajar siswa dari sumber-sumbernya. Nah, sementara angkat ini merupakan alat yang digunakan oleh si peneliti dalam memperoleh keterangan berupa pernyataan yang ada pilihannya. Nah, contohnya, apabila guru memberikan tugas, saya selalu memberikan perhatian yang tinggi. Jawabannya ini bisa selalu, tidak selalu, ataupun sangat selalu. Nah, yang dimana prinsip instrumen ini berapa persen negatif dan berapa persen positif bahwa diisi dengan relevan dan objektif, artinya berdasarkan pengamatan turun ke lapangan yang dilakukan oleh si peneliti. Nah, yang dimana dalam tes, tes ini merupakan alat yang digunakan oleh si peneliti dalam mengukur kemampuan ataupun pengetahuan seseorang. Nah, contohnya
Pengaruh model belajar classroom terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk membuat tes yang bagus itu, pertama, si peneliti akan menentukan dulu tujuan tesnya apa aja yang ingin diukur dari kemampuan si siswa, untuk apa hasil tes digunakan, disesuaikan dengan materi pelajaran, dan kemudian membuat soal yang jelas. Nah, dalam tes ini akan diuji lagi kelayakannya, artinya diuji dulu di tempat lain, misalnya di sekolah Parapat ataupun di sekolah Tiga Ras. Nah, dalam uji kelayakan ini ada yang dinamakan uji reliabilitas dan uji validitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya uji reliabilitas ini artinya real, nyata, yang hasilnya bisa dipakai berkali-kali, misalnya baik di sekolah Parapat maupun di sekolah Tiga Ras. Nah, kemudian uji validitas ini artinya valid, berarti sesuai, benar-benar didapatkan dari sebuah penelitian. Nah, misalnya untuk mengukur perkalian kepada siswa di sekolah dasar, misalnya 6 kali 5, yaitu 30. Nah, 3 kali 5, 15, bukan 17 tambah 100, yang dimana si siswa akan sulit dalam mengerjakan soal yang akan diberikan tersebut. Baiklah, sekian dari pengulasan materi yang saya berikan pertemuan 12 mengenai instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif.